Hai, selamat datang di channel Gudang Fakta. Channel yang akan membawamu berkeliling Nusantara dan tentunya akan menambah wawasanmu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Oke guys, kali ini tim Gudang Fakta akan memberikan hal-hal tersembunyi tentang Kabupaten Demak. Seperti yang tertulis dalam buku sejarah, kabupaten yang menjadi ibu kota Kesultanan Demak Bintoro ini adalah suatu kerajaan yang mengalahkan kerajaan Majapahit. Dan di video kali ini, kami ingin membagikan fakta-fakta yang tentunya belum kalian ketahui. Penasaran kan? Fakta tersembunyi apa saja yang sudah tim Gudang Fakta rangkum tentang Kabupaten Demak? Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya jika kita bangun bersama channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan kamu juga semakin banyak tahu tentang fakta-fakta menarik yang ada di Indonesia. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga ya. Fakta pertama, awalnya rawa-rawa. Buat kalian yang belum tahu dari mana kata Demak berasal, gak salah kalau kamu tonton video ini. Kata Demak diambil dari bahasa Arab yaitu Dima yang artinya rawa. Hal ini berkaitan dengan kondisi tanah di Kabupaten Demak yang dulunya emang rawa-rawa. Kemudian dijadikan pemukiman oleh penduduk pada masa Majapahit. Hal itu dilakukan atas dasar permintaan dan persetujuan Raja Majapahit untuk menjadikan wilayah Demak menjadi tempat khusus bagi Raden Fatah dan para pemuka Islam kala itu. Karena asal-usulnya rawa-rawa membuat Kabupaten Demak sampai sekarang masih sering banjir atau tergenang air. Bahkan di musim kemarau, tanah di Kabupaten Demak mengalami kekeringan dan pecah. Fakta kedua, penolak penjajah Eropa yang pertama. Penjajah Eropa yang pertama menginjakkan kakinya di Indonesia adalah Portugis pada tahun 1511. Mereka tertarik dengan Indonesia karena rempah-rempahnya yang berlimpah. Tapi tahukah kamu, pada saat kapal-kapal Portugis datang, pasukan Demaklah yang pertama menghimpun kekuatan untuk mengusir mereka dari perairan Indonesia. Pasukan Demak pada saat itu dipimpin oleh Pati Unus atau Pangeran Seberang Lor. Beliau adalah anak dari Raden Fatah sebagai pendiri dan sultan pertama kerajaan Demak. Tapi fakta pahitnya adalah Pati Unus harus gugur dalam usahanya mengusir penjajah Portugis tersebut. Hal ini wajar saja karena teknologi yang digunakan oleh pasukan Portugis sudah canggih yang berbanding terbalik dengan pasukan Demak. Setelah kedatangan Portugis ke tanah Indonesia, saat itu pula era penjajahan di negeri kita ini dimulai. Penjajahan dilanjutkan dengan kedatangan bangsa-bangsa seperti Inggris dan Belanda. Berdasarkan fakta sejarah, boleh kita simpulkan bahwa Demak adalah kerajaan pertama yang menolak kedatangan bangsa penjajah dari Eropa pertama. Fakta ketiga, wisata religi di Pulau Jawa. Sejarah kerajaan Demak memang melekat dengan Kabupaten Demak yang sekarang. Hal ini pula yang patut disyukuri oleh warga Demak dan Jawa Tengah. Karena adanya peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Disinilah yang membuat Kabupaten Demak menjadi tujuan peziarah dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan tempat wisata religi yang paling sering dikunjungi adalah Masjid Agung Demak, Makam Raden Fatah, dan Makam Sunan Kalijaga. Dari 9 sunan di Wali Songo, Sunan Kalijaga memang bisa dibilang yang paling masuk dan cocok dengan kondisi yang ada di Jawa dari dulu hingga sekarang. Caranya berdakwah membuat masyarakat tertarik tentang ajaran Islam. Bahkan beberapa lagu seperti Lir Ilir, Wahyu Kolosebo, dan cerita pewayangan yang bertokohkan Islam seperti Semar digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwahnya di tanah Jawa dan masih berbekas hingga sekarang. Fakta keempat, petani milenial berpenghasilan tinggi. Seiring dengan berkembangnya teknologi di segala bidang,
bidang pertanian juga mengalami perkembangan yang pesat. Nah, para petani di Kabupaten Demak sudah mengimplementasikan sistem pertanian yang modern dengan memanfaatkan teknologi seperti padi semi organik. Dengan bantuan teknologi, para petani di Demak sekarang menjadi petani-petani yang sukses. Dilansir dari finance.detik.com, para petani padi semi organik di Demak menerima peningkatan penghasilan yang signifikan. Penghasilan petani di Kabupaten Demak mencapai 60 juta di setiap kali panen. Sebelum menggunakan teknik pertanian semi organik, penghasilan mereka hanya sekitar 40 juta dengan harga jual beras yang lebih murah. Bahkan, pemerintah Kabupaten Demak mencanangkan seluruh pertanian di sana untuk berpindah dan berevolusi menjadi pertanian full organik di tahun 2020. Yang nantinya semua jenis pertanian akan menggunakan teknik organik, bukan hanya padi saja. Keren kan kalau jadi petani kaya raya seperti orang-orang di Kabupaten Demak? Fakta kelima, ibu dipenjarakan oleh anaknya. Bukan Indonesia namanya kalau nggak heboh. Nah, berita heboh yang sempat menggemparkan dunia maya adalah fakta seorang anak di Kabupaten Demak. Berita ini sangat viral waktu itu dan banyak juga netizen yang memberikan komentarnya tentang hal ini. Ada yang pro dan banyak juga yang kontra. Dikutip dari regional.kompas.com, kasus ibu yang dipenjarakan oleh anaknya ini berawal dari kejadian antara anak yang berinisial A yang merasa ibunya telah melakukan KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga. Anak berinisial A tersebut kemudian melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan anaknya itu, ibu kandung yang berinisial S dipidanakan dengan pasal nomor 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dengan tuduhan penganiayaan dan ancaman penjara 5 tahun lamanya. Kalau yang satu ini sih jangan ditiru ya. Demikian 5 fakta tersembunyi tentang Demak, sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang sekarang menjadi Kabupaten Demak. Ada fakta tersembunyi yang baik dan perlu dijadikan inspirasi. Dan ada juga fakta mencengangkan yang bikin runyem. Kira-kira fakta apa lagi tentang Kabupaten Demak yang belum kalian tahu? Oke guys, demikian fakta-fakta menarik yang telah tim Gudang Fakta rangkum. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika menurutmu video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka semua merasakan manfaatnya. Tunggu video-video selanjutnya dari tim Gudang Fakta. Dari Sabang sampai Merauke. Oke.